Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, uh, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya, apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya. Luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini mereka semuanya sembuh, dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, Sweet Reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Ya, oke. Ini ada berita sebenarnya nggak terlalu mengejutkan ya. Mana Chelsea memecat Graham Potter, pelatih mereka. Sebenarnya ya kalau misalkan bagi pecinta sepak bola biasa-biasa aja, nggak begitu paham sepak bola sekalipun, nah ini udah bisa ketebak ya bagaimana hasil buruk Chelsea secara terus-menerus sehingga sekarang bahkan terlempar dari 10 besar. Ini tinggal tunggu waktu aja Graham Potter untuk dipecat. Apakah memang layak dipecat? Gue sih sebenarnya
melihat dari beberapa sudut pandang ya. Jadi begini, Graham Potter itu dia sebenarnya pelatih yang bagus. Dia sebenarnya mmm, kesuksesan dapat kesuksesan katakanlah gitu dengan, klub sebesar Brighton gini ya, dengan beberapa hasil bagus. Makanya Chelsea merekrut dia untuk menggantikan Thomas Tuchel di musim ini. Namun ya katakanlah Chelsea ini bukanlah Brighton. Brighton misalkan ya sejelek-jeleknya Brighton, asalkan tidak terdegradasi ya posisi pelatih aman gitu kan ini untuk klub sekelas Brighton. Tapi untuk sekelas Chelsea yang bagaimana kita ketahui sebagaimana dari zaman Roman Abramovich bahkan sampai sekarang Todd Boehly, jadi ini bukanlah sebuah klub yang bisa melaksanakan proses yang panjang gitu ya. Mmm, ya karena mereka sudah dengan ada kelasnya tersendiri Chelsea itu, ya kita nggak usah bahas itu, bagaimana kelasnya Chelsea. Nggak mungkin disamakan dengan Brighton gitu. Meskipun dari segi permainan gue lihat sebenarnya atraktif di, di posisi di masa kepelatihan Potter ini. Namun ya karena Potter ini mungkin terlalu besar, pressure-nya atau mungkin baru merasakan pressure yang besar di klub besar. Jadi dia pun ya kesulitan gitu untuk menyesuaikan diri. Jadi ya pemecatan Potter ini sebenarnya bukan udah diprediksi ya, hanya sebetulnya ada udah ada topik pembicaraan dari beberapa pandit bahwa memang Potter ini kalau untuk eh, pertengahan musim itu udah bukan tempatnya katakanlah gitu. Jadi bukanlah saran yang baik menerima ketika atau merekrut Graham Potter di musim yang sedang berjalan dan gue setuju itu. Karena bagaimanapun pelatih itu membutuhkan waktu adaptasi bersama klub, adaptasi bersama pemain dan dia butuh waktu untuk menyesuaikan pemain-pemain mana yang cocok untuk skemanya, pemain seperti apa yang dia inginkan gitu. Nah, tapi ternyata manajemen Chelsea ya langsung menunjuk Graham Potter gitu untuk menggantikan Thomas Tuchel dan akhirnya ini menjadi bumerang tersendiri bagi Chelsea gitu. Dan sebenarnya gue tidak nggak terlalu menyalahkan Potter ya karena memang dia buat Potter itu butuh waktu dan ini bukan waktunya dia di Chelsea, dia harusnya musim depan baru menekuni Chelsea menurut gue. Dan Chelsea cukup memakai pelatih caretaker gitu kan. Pelatih sementara. Sebetulnya sudah dibicarakan seperti itu. Dan ya terbukti sekarang kalau Potter ini nampaknya memang bukan nggak pantas ya, hanya terlalu cepat untuk berada di Chelsea dan bukan waktunya dia gitu kan. Sekarang um, gosip yang beredar itu Nagelsmann. Nagelsmann ini digosipkan untuk ke Chelsea yang baru dipecat dari Bayern. Nah, Nagelsmann ini seorang pelatih hebat di usianya. Di usianya udah masih sangat muda, masih usia sekitar 30-an lah ya, 35 tahunan. Nah, Nagelsmann ini sebenarnya pelatih yang sangat-sangat hebat dan jujur juga mengagumi pelatih ini. Hanya memang dalam beberapa hal tangannya memang apa ya, belum teruji kematangannya. Jadi kadang-kadang ya Bayern ada di masa-masa yang sangat labil ya sama beliau itu dari segi hasil ya. Kalau dari segi permainan jangan ditanya ya atraktifnya luar biasa atraktif gitu. Hanya dalam segi beberapa situasi ya karena usianya didorong usianya juga. Jadi terkadang ya cukup kewalahan juga dalam menghadapi beberapa situasi dalam klub gitu kan. Dan uniknya Bayern Bayern Munchen menunjuk Thomas Tuchel dan baru menjalankan kemenangan perdananya di laga pertamanya juga lawan Borussia Dortmund. Lebih uniknya lagi, Dortmund adalah tim bekas besutannya Tuchel sebelum dia ke PSG gitu. Nah, dengan kemenangan 4-2 ini masih menjaga asa Munchen untuk juara Liga Jerman, juara Bundesliga. Dan ini tetap menjaga asa treble winner Bayern Munchen. Ya memang Tuchel ini
Sebuah pelatih kalau untuk jangka pendek ya dia sesuai-sesuai aja gitu, tapi untuk jangka panjang kita lihatlah kiprahnya di Chelsea bagaimana dia ada apa ya, masalah katakanlah gitu di klub. Dia, eee, be terlibat beberapa friksi dengan pemain dan juga sebenarnya Tuchel ini pelatih yang bagus, tetapi, apa ya, karena kepala batunya itu kalau bahasa Coach Justin ya, kepala batu atau keras kepalanya itu dia ingin tetap memakai skema yang dia inginkan, tidak peduli dengan keadaan kondisi pemain. Nah, itu yang menyebabkan dia akhirnya di Chelsea pun dipecat gitu kan. Dan mungkin juga ini menjadi penyebab di PSG dia dipecat juga gitu. Meskipun ya kita lihat PSG manajemennya itu nggak melihat dari proses, hanya melihat dari segi hasil. Tapi itu juga salah satu pertimbangan mengapa PSG memecat Tuchel pada waktu itu mungkin. Ya, oke kita saksikan saja gimana kelanjutannya untuk kedua tim ini, Chelsea dan Bayern ya katakanlah secara nggak langsung ini mereka itu tuker ini ya, barter pelatih ya kalau secara nggak langsung gitu kan ya. Mantan pelatih Chelsea ke Bayern, mantan pelatih Bayern ke Chelsea, seperti itu. Dan ya kita lihat dalam waktu dekat entah ya tapi Nagelsmann mungkin bakal mendapatkan ya bukanlah hal yang aneh dia menukangi sebuah tim besar karena sebelumnya pun dia sudah menukangi Munchen dengan berbagai situasi yang luar biasa, dengan hasil yang luar biasa bagaimana Barcelona tidak bisa mengalahkan Munchen sama sekali selama kepelatihan Nagelsmann ini. Nah, di hasil lainnya City menang besar 4-1 melawan Liverpool. Ya, Liverpool ini semenjak hasil luar biasa menang besar lawan MU 7-0 sudah tidak menemukan lagi performanya jauh anjlok di dalam 2 laga terakhir ya. Dan nanti akan berhadapan kalau dengan Chelsea kalau nggak salah. Ya, di 2 laga terakhirnya udah anjlok seanjlok-anjloknya gitu kan. Eee, Termasuk melawan City juga. Jadi ya entahlah ini bagaimana Liverpool ini gitu. Dan gue tetap harapkan performa yang baik dari Liverpool gitu. Sementara itu Arsenal sudah masih menjaga asa dengan skor sama 4-1 ya. Dengan menjaga asa meraih trofi juara Liga Primer EPL setelah terakhir kali musim Invisible 2004. Artinya sudah 19 tahun lamanya Arsenal tidak menjuarai EPL dan ini kesempatan besar yang sayang untuk dilewatkan. Masih menjaga asa untuk menjadi juara EPL meskipun sebenarnya bukan unggul 8 poin ya. Karena City masih ada 1 pertandingan lebih sedikit dari Arsenal. Kalau asumsi City menang ya berbeda 5 poin. Dengan sisa beberapa laga ya. Jadi ini pembuktian Arsenal, mampukah mereka bisa memberikan mental juaranya, bisa mengeluarkan mental juara mereka gitu kan, dengan Leeds-nya gitu. Dan menurut gua dengan sisi pengalaman skuad Arsenal ini sebetulnya ini masih rawan ya, masih rawan untuk menjaga perform karena ini semakin semakin ke sini pertandingan semakin mengerucut jumlah pertandingan itu pressure akan semakin tinggi. Nah, di sini diuji bagaimana mental para skuad Arsenal bahkan Artetanya sekalipun bisa keluar dari pressure tinggi itu. Oke. Nah, di sisi lain pertandingan Serie A, Milan secara mengejutkan menang 4-0 di Napoli. Ya, Napoli yang masih sekarang tapi masih unggul 16 poin ya dari peringkat kedua yang sekarang berada di Lazio. Nah, Serie A ini ada persaingan ketat antara peringkat 2 sampai ke peringkat 5 ya, musim ini. Bahkan Juventus di peringkat 6 masih sangat berpeluang untuk menyalip. Jadi sebetulnya menurut gue di Serie A ini tinggal tinggal memanaskan posisi 5 besar aja sih. Kalau juara harusnya Napoli udah bisa jadi juara nih gitu kan. Tinggal beberapa pertandingan lagi. Ya, tapi kalau untuk kekalahan yang besar menurut gua ini untuk Napoli di kandangannya Napoli ini ya namanya sebuah tim ya, ada pasti di mana menurun dan Napoli ini nampaknya ini bukan harinya Napoli sih ya. Dan gue harapkan sebagai pendukung Milan ini menjadi tambahan motivasi penuh
untuk laga-laga selanjutnya. Ya di sini gue bilang Pioli, ya Pioli is Pioli ya. Gue selalu bilang ini lebih baik jadi musim terakhirnya Pioli bagaimanapun hasilnya di Milan gitu. Daripada nanti malah membuat keadaan semakin buruk, lebih baik dia dikenang sebagai yang memberi Scudetto pertama kali dan dia akhiri musim ini untuk menjadi pelatih Milan. Gue sih berharap demikian ya. Dan sementara itu Inter menelan kekalahan 0-1 di Giuseppe Meazza ya, lawan Fiorentina. Tapi ada peluang emas untuk menyamakan kedudukan, tapi gagal dieksekusi oleh Lukaku. Nah, Lukaku ini yang gue heran ini di timnas dia gacor, tetapi di klub seperti itulah, gitu kan ya. Nah, ini mungkin ada masalah lain atau mungkin ketidakcocokan taktik dengan Simone Inzaghi ya. Em, jadi ini untuk Serie A ini udah luar biasa seru nih. Setidaknya untuk perebutan 5 besar atau 4 besar ke zona Liga Champions ya. Dan ya, tinggal beberapa pertandingan lagi kita saksikan beberapa pertandingan di Liga Eropa akan selesai. Oke, kita saksikan sama-sama gimana kelanjutnya. Oke, thanks for watching.